Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk praktikum yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ya, diberikan banyak rezeki. Oke, kita lanjutkan untuk praktikum yang kedua, masih di Android Studio. Minggu yang lalu kita sudah buat biodata, ya. Kita sudah buat biodata, tampilannya seperti ini. Nah, minggu ini kita akan membuat kalkulator sederhana. Kita akan membuat sebuah kalkulator sederhana, ya. Nah, nanti untuk kalkulator sederhana ini ada fungsi penambahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Oke, kita buka Android Studio-nya, ya. Kalau sudah terbuka, kita tinggal klik File, New, File, New. Oke, mana New Project, ya, New Project. Sama seperti kemarin, Empty Activity, Next, ya. Karena ini sudah pernah, ya, sudah pernah. Oke, kita kasih nama kalkulator. Kalkulator. Nah, ini jadi 4, ya, karena sudah sampai 4. Java, Lollipop, kemudian klik tombol Finish. Nah, kita tunggu prosesnya. Dia mulai membuat project baru yang sudah kita buat. Nanti kita hanya membuat input 2 bilangan. Bilangan 1 dan bilangan 2. Kita masuk ke activity main, ya, di sini. Kita atur dulu untuk pengaturannya biar lebih besar tombolnya. Ya. Nah. Oke, kalau tidak perlu, ya, kalau kita gunakan ini, kita gunakan, ya, biar lebih lebih mudah. Ini text view kita ganti menjadi bilangan 1. Bilangan 1.2. Kemudian ukurannya kita buat menjadi size-nya, mana size-nya? Tadi apa yang saya buat? Oh, teksnya kosong, ya. Oh, bilangan 1 benar, ya. Bilangan 1, kemudian kita buat teksnya. Text size-nya kita cari di bawah ini, ya. Bilangan 1, text size-nya 24 misalnya, ya. Kemudian kita ke atas, ID-nya text view apa ini? Oke, kalau susah ya kita ulangi, ya. Kita ulangi. Kita pakainya text view, kita tuliskan di sini. Mana tadi? Belum, ya. Text view kita tuliskan di sini, di sini. Nah, ini text view 1. Ini namanya adalah bilangan 1.2. Kemudian untuk ukurannya 24, ya, 24. Constraint-nya jangan lupa geser ke atas, geser ke kiri, ke kanan nanti, ya. Nah, oke, seperti ini, bilangan 1. Kita copy, ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini bilangan 2. Kita atur. Kita hapus dulu. Nah, ini jadi kita text view 2. Teksnya adalah bilangan kedua. Nah, ini. Kemudian kita tampilkan untuk pakainya number, ya. Jadi nanti pakainya number, saya kasih jarak aja biar
lebih panjang ya. Oke, sampai sini number, saya geser ke kanan, number edit tag ya. Ini edit tag 1, kemudian ukurannya berapa, kita lihat 18 ya, kita buat sama 24 ya. Nah, kalau terlalu besar kita perkecil ya. Nah, ini sudah di tag 1, kemudian kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini edit text 2. Nah, ini kita sama ya. Kita kasih constraint ke atas sama ke samping kiri ya, samping kiri. Dan ini kita geser ke kanan. Nah, oke, yang kedua sama, kita kasih ke atas, kita kasih ke kiri, constraint-nya sama kasih ke kanan. Nah, oke, bilangan 1 dan bilangan 2 sudah. Kemudian kita tambahkan, kita desain dulu, kita tambahkan button di sini ya. Button ini adalah kita namanya, ID-nya kita kasih nama button tambah ya, button tambah ID ya. Teksnya ini adalah plus ya, plus. Oke, kalau fontnya misalkan kita ganti ukurannya 30 misalnya. Nah, ini adalah tombol plusnya ya. Nah, seperti ini, besaran ya ternyata ya, 24 misalnya. Oh, ternyata nggak terlalu pengaruh ya. Nah, 30. Oke, jadi nanti ini ada 4 ya, ada 4. Nah, 1 btn tambah, constraint-nya nanti ya, kita atur constraint-nya ya. Ctrl C, Ctrl V 2, terlalu besar ya. Oke, saya hapus dulu. Ini jangan 30 ya, ini 24 aja. 24. Nah, segini. Ctrl C, Ctrl V 2, 3. Besaran ya ternyata ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Nah, pas ya. Ini kita ikutkan mana ini? Kiri ikut kiri, atas ikut bilangan ini ya. Nah, ini juga sama, kita ikutkan kiri, atas ikut bilangan. Nah, ini sama, ikut kiri, atas ikut yang ini. Nah, ini juga sama, ikut kanan ya, kiri ikut kiri, atas ikut yang sini. Nah, constraint-nya sudah kita atur, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih tampilan constraint-nya seperti ini. Kalau kurang besar tinggal diperbesar lagi. Ini tinggal kita geser. Nah, tinggal kita atur.
Kemudian tombolnya ini BTN kurang. Ini simbolnya adalah apa ini? Update, yes ya. Simbolnya adalah means. Ini adalah kali. Simbolnya yes ya. Simbolnya bintang. Kemudian ini adalah bagi. Jadi ada tambah, ada kurang, ada kali sama bagi. Bagi simbolnya apa? Nah, seperti ini. Bagi. Nah, kita sudah punya nih. Nah, tampilannya seperti ini. Coba kita running dulu ya. Kita running dulu. Dia hasil tampilannya seperti apa. Ya. Masih proses ya. Proses untuk runningnya. Ada bilangan 1, nanti kita akan inputkan bilangannya. Kemudian bilangan 2, kita inputkan bilangannya. Kemudian nanti kita tinggal pilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Ya, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita klik, ya nanti angka. Ya. Cuma ini belum berfungsi karena kita belum membuat codingnya. Codingnya belum berfungsi. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke coding. Ya, kita mulai masuk ke coding. Kita tinggal klik main activity-nya, ya. Import ini nggak usah, import ini tinggal diklik ya. Ini kan nanti otomatis akan tampil. Nah, di sini di bawahnya sama seperti kemarin ya. Bawahnya main activity, kita deklarasikan yang pertama edit text ya. Edit text. Otomatis ya, dia akan mengimport edit text. Edit text ET1, ET2. ET1, ET2. Edit text 1, edit text 2. Kemudian button otomatis atas juga ada sendiri. Jadi ini nggak perlu ngetik ya. Kalau di modul ada itu nggak perlu ngetik, itu nanti akan tampil secara otomatis ya. Button itu adalah misalnya saya fungsikan BT tambah BT kurang, BT kali, BT bagi, karena ada 4 tadi ya. Tambah, kurang, bagi. Oh, kurang ya, kurang nanti akan saya tambahkan hasil. Saya tambahkan hasil di sini. Nah, di bawah sini adalah hasil. Jadi nanti akan menampilkan hasilnya ya. Dia nanti di sini akan menampilkan hasilnya. Oke, saya copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini saya hapus yang atas atau saya ikutkan ini. Nah, ini tulisannya adalah hasil. Ini ID-nya text view 3. Oke, hasil ya. Saya copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya ikutnya sini. Ini saya ikutkan sebelahnya ya. Hasil. Ya. Saya ikutkan sebelah kanan. Nah,
Ini hasilnya. Dan nanti akan menampilkan hasil dari bilangan 1 bisa ditambahkan, dikurangi, atau dibagi. Ya, ini adalah hasilnya, ya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Ini namanya TV hasil ya. Saya kasih nama TV hasil. Kemudian teksnya saya kasih angka 0. Teksnya saya kasih angka 0. Nah, nanti dia seperti ini, ya. Teksnya saya kasih angka 0. Saya cari perataan teks itu di mana ya? Perataan teks. Text color, text hint. Oke. Nah, ini text attachment. Bukan ya? Bisa lupa ya, nanti tinggal bisa dicari di propertinya ini ya. Cari di propertinya. Jadi ini akan dibuat menjadi rata kanan, tapi tidak masalah ya. Ini kita perkecil aja. Nah. Oke, nanti seperti ini. Hasil dia nanti akan menampilkan hasilnya. Oke, kita mau lanjutkan lagi ke coding tadi ya. Kita tambahkan lagi satu, yaitu edit text sudah, button juga sudah. Sekarang kita tambahkan namanya text view. Text view-nya adalah TV apa ya? TV kita bedakan ya, hasil. Kalau ini TV hasil, yang atas kita ganti ya, yang ini kita ganti coba. Text view mana tadi ini ya? Biar nggak sama ya. Ini untuk membedakan biar nggak sama. ID-nya text view hasil. Ini biar apa? Biar berbeda ya, text view hasil. Nah. Oke, sudah, kita lanjutkan untuk codingnya. Ini sudah. Kemudian kita masuk ke sini, main. Saya kasih jarak ET1 sama dengan ya, edit text. Kemudian find view by id r.id.edit tag 1. Nah, ini .edit tag 1 titik koma. Edit text when view id edit text 1. Kita sesuaikan namanya. Oh, tag view ya. Ini ya. Edit text 1 benar. Oke. Kita copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Ini 2 ya. Tag 2, ini ET 2. Ya, kita deklarasikan dulu. Kemudian kita yang berikutnya, TV hasil sama dengan text view, dia berasal dari text view. Kemudian sama ya,
sama, kita copy aja. Find, kemudian ini tag view berapa ya, kita cari. Oh, ini ada kurung tutupnya. Nah, text view hasil. Nah, ini adalah dari text view hasil ya, atau disesuaikan. Kalau modul saya text view 4 ya berarti namanya juga text view 4. Nah, kita tambahkan btn bt ya, bt tambah sama dengan button ya, sama dengan button, sama ya, ini kita copy aja. Button namanya adalah btn tambah. Nah, ini kita copy aja, kurang btn kurang kali btn button kali ya. Kemudian yang terakhir bagi ini btn button bagi ya. Sudah, berarti kita definisikan semuanya ya. Oke, kalau sudah, kita langsung fungsikan untuk tombol buttonnya. Kita fungsikan untuk tombol buttonnya ya. Kita fungsikannya adalah btn tambah dot set ya, ini pakai control plus ya, set on click listener, enter, new, spasi, view on click listener. Ini kalau saya enter nanti dia ganti baris ke bawah. Nah, otomatis ya override seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama kita buat variabel tipenya double. Tipenya double yaitu bil 1, bil 2, hasil ya. Oke. Kemudian bil 1 itu adalah double, beda ya, yang itu tipe variabel, kalau ini beda ya. Double dot value of ya. Diambil dari mana? Diambil dari et1 ya. et1 dot get text dot toString dot trim. Ini aturannya ya. Dot trim baru titik koma. Nah, ini aturannya. Nah, ini juga berlaku yang sama. Bil 2 juga sama ya. Bil 2 sama ya. Ini juga et-nya et2. Nah, ini et2. Oke, kemudian di sini hasil ya. Hasil itu sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Ya, hasil itu diperoleh dari bil 1 ditambahkan bil 2. Nah, kemudian kita tampilkan, kita buat string dulu. String hasil, kita buat variabel namanya hasil 1. String hasil 1 sama dengan string dot value of dari hasil. Dari hasil.
kemudian kita tampilkan TV hasil dot setback, ya, ditampilkan dari hasil 1. Nah, seperti ini. Oke, ini coba kita jalankan ya. Kita jalankan untuk aplikasi program ini. Kita jalankan. Kita tunggu, dia masih proses ya, di sini masih proses. Nah, ini tampilan programnya ketika di running. Jadi nanti kita diminta untuk menginputkan bilangan 1 dan bilangan 2. Misalnya bilangan 1 kita isi 50, bilangan 2 saya isikan 100. Kita klik tombol plus tambah, maka jumlahnya adalah 150. Ya. Ini kenapa ada komanya, karena tipenya adalah tipe double ya. Nah, ini di sini adalah tipe double-nya. Oke, itu untuk tambah. Nah, sekarang saya lanjutkan gimana caranya kita akan menambahkan untuk kurang, kali, dan bagi, ya. Nah, di sini di source code-nya, main activity-nya, kita enter di sini, ya. Kita tambah, namanya adalah BT kurang set on click listener, enter, ya. Kemudian sama ya. Oke, set click on listener, kemudian new view on click listener, ya, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita tinggal copy paste saja. Kita tinggal copy paste yang ada di atas, ya. Kita tinggal copy paste, Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, yang kita ganti adalah operatornya. Kalau ini penjumlahan, berarti ini saya buat untuk pengurangan. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi di bawah, kurang, kita tambahkan BT kali dot set on click listener new view, ya, sama kita pastekan di sini. Nah, kalau perkalian yang kita ganti adalah simbol ini, kita ganti menjadi tanda bintang. Itu untuk perkalian, ya. Kemudian yang ketiga bagi, ya, BT bagi set on click listener new view on click listener, Ctrl V, ini kita ganti menjadi bagi, ya. Nah, ini kemudian kalau perlu kita simpan, kita simpan ya. Nah, oke, kita simpan. Kalau misalnya kita simpan file, kita simpan save all, ya, kita simpan semuanya. Nah, kemudian kita coba kita running lagi. Nanti apakah fungsi untuk pengurangan, pembagian, perkalian sudah berfungsi atau belum, ya. Oke, kita coba tunggu dulu. Ya, seperti itu. Kita tunggu, ini masih tampilan yang lama ya. Nah, bilangan satunya berapa? Bilangan satunya misalnya 45. Bilangan duanya 9 ya. Kita tambah, hasilnya adalah 54. Kita kurangi, hasilnya adalah 36. Kita kali, hasilnya 405. Kita bagi, hasilnya adalah 5. Ya. Ini adalah untuk kalkulator sederhana yang sudah kita buat. Kalau misalkan nilainya pecahan, misalnya ini kali misalnya 23 ya. 23. Saya klik bagi,
Nah, pasti hasilnya adalah 1, sekian. Ya. Kita kali, ya. Kita kurangi, kita tambah. Nah, itu untuk kalkulator sederhana. Jadi ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya minta untuk saudara untuk mempraktekannya, ya, mempraktekannya dengan cara sama ya, dibuat seperti ini, kemudian nanti di print screen ya, hasilnya print screen. Setelah itu nanti dikirimkan di kolom tugas. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Ini sudah saya share ya untuk listing programnya, kode programnya. Silakan nanti saudara lihat di modul yang sudah saya berikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA Group atau di Google Classroom. Ya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.